Fauzi Purwoko, Fasilitator Nasional. Yang saya hormati Ibu Tias dari Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini masih perjalanan. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, yang saya hormati para ibu guru SMP Negeri 2 Purwokerto. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka dalam rangka acara On the Job Learning 7 jurus BK hebat di SMP Negeri 2 Purwokerto, Selasa 14 Oktober 2025. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Fauzi Purwoko, Fasilitator Nasional dan Tias dari BPPTK Provinsi Jawa Tengah, yang telah hadir di SMP Negeri 2 Purwokerto. Bapak Ibu yang saya hormati, ada pun rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan best practice, dilanjutkan tanggapan, yang keempat penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara pada hari ini agar terlaksana dengan lancar dan sukses, marilah acara kita buka bersama dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Koyum Abdullah SPDI, disilakan. Ya mau ke sini aja kok, mau ke dulu. Sini aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Muhammad Fauzi Purwoko selaku Fasnas untuk kegiatan ini. Kemudian Ibu Tias dari BPPTK Provinsi Jawa Tengah, dan Bu Enda ya, Fasnas juga. yang ternyata Fasnas dan ini apa? Ternyata Banyumas ya. Ya. Banyumas naturalisasi ya Bu ya. Naturalisasi dari Wonosobo. Kemudian mohon izin ini Pak Bapak Sutikno selaku Wakil Sarpras dan Humas beliau Pak Bapak Sutikno, dan mohon izin ini Pak Eko Yudi Pakar Kesiswaan ya. Dan Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, alhamdulillah kegiatan ini OJL ya Bu namanya ya, on the job learning ya. Kalau ada istilah lain OJT ya, on the job training. Kalau ini OJL, on the job learning. Mohon dikoreksi karena kalau ada salah ucap dimaafkan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama untuk mengikuti OJL yang dilakukan oleh Bu Seri Dwi Lestari. Sebetulnya kemarin ada juga Pak Rizal ya, tapi Pak Rizal Ada acara. Lagi ada acara. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu hal yang menarik tertulis di sebuah pondok pesantren.
di sebuah pondok pesantren di Jawa Timur. Di sana tertulis al-madah muhim, bahwa materi itu penting. Materi itu penting. Makanya materi ini dirumuskan oleh profesor-profesor doktor ini menjadi satu rumusan SKL. Yang ini penting semuanya. Ya. Oleh karenanya materi yang penting ini perlu disampaikan dengan cara-cara yang lebih hebat atau cara-cara yang hebat juga. Sehingga kemudian di bawah tulisan al-madah muhimmah bahwa materi itu penting, kemudian di situ walakin thoriqah ahimmatu ngala madah, bahwa yang namanya thoriqah atau metode itu lebih penting daripada sekedar materi. Kadang-kadang materi yang baik ketika disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka sulit untuk bisa diterima. Maka metode ini juga menjadi lebih penting daripada materi yang disampaikan. Kemudian betul memang at-thoriqah muhimmah, bahwa metode ini adalah penting. Walakin mudaris ahammu ala thoriqah. Tetapi ternyata guru ini jauh lebih penting daripada metode. Sebagus apapun metode yang diterapkan, ketika gurunya ini tidak hadir, gurunya ini tidak ada, maka metode ini menjadi tidak. Jadi di tulisan pondok pesantrennya begitu. Dan ini menjadi apa? Menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Kemudian al-mudaris muhimmah, bahwa guru itu penting kehadirannya. Tapi ada yang lebih penting ternyata. Ruhul mudaris ahimmatu ala mudaris, bahwa ruh atau jiwa keguruan ini jauh lebih penting daripada guru itu. Nah, mungkin dalam kegiatan ini Semi akan menularkan beberapa jurus yang sudah kami terima. Ada 4 jurus Pak Fauzi, ada 4 jurus yang sudah diterima. Nanti berikutnya ke jurus-jurus berikutnya. Ini kami juga senang karena teman-teman kami ini adalah teman-teman yang saling menginspirasi antara satu dengan yang lainnya, dan mungkin ada beberapa yang nanti akan menua bersama di sini. Akan menua bersama, tetapi mungkin juga ada yang tidak mau menua bersama, akan mencari tempat lain. Ya. Makanya teman-teman kami adalah sumber inspirasi bagi kami, teman-teman yang hebat. Nah, keberadaan 7 jurus ini kami sampaikan terima kasih baik kepada Pak Fauzi sebagai Fasnas, Bu Endah sebagai Fasnas, dan juga Bu Tias dari BB GTK Provinsi Jawa Tengah. Supaya nanti ada semangat keguruan kami, ruhul mudaris kami menjadi bangkit, menjadi guru yang hebat untuk mendidik anak-anak Indonesia yang hebat, kira-kira begitu. Dan kami berharap nanti teman-teman semuanya, sumber inspirasi kami semuanya, kita belajar dari Bu Semi. Apa yang disampaikan kita simak dengan baik, dan mudah-mudahan bisa diterapkan sehingga muncullah semangat keguruan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oh ya, kami mohon maaf hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena beliau juga ada tugas lain dari Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi pembentukan paguyuban di sekolah-sekolah lain. Ini sudah
2 hari melaksanakan pembentukan paguyuban itu. Nah, ini gilirannya sedang ada di Wamen dan Anjua. Mohon maaf sekali Pak Fauzi dan juga Bu Enda. Beliau menyampaikan salam. Kami sampaikan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti Bu Semi untuk menyampaikan semuanya. Ingat pesan guru silat itu. Jangan ada yang disembunyikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua, Fasilitator Nasional Bapak Muhammad Fauzi Purwoko, disilakan. Oke, sini kenali potensi, kelola emosi, kembangkan resiliensi. Kolaborasi apa bukan ini? Berapa yang sudah? Yang nomor 4 itu bukan kolaborasi. Ini sih Dulu itu ini sudah jalin koneksi. Yang sudah diterima itu jalin koneksi. sekedar itu. Ini jurus ke 2, 3, 4, 5. Ini jurus kelima. Ini jurus keempat. Ini ketiga. Ini kelima. Empatnya ini enggak. Ini belum. Diberikan ya. Terus intinya penjelasan atau disampaikan ya. Ya. Yang kemarin kan sudah penjelasan. Ya, ini yang sudah kan. Yang lainnya Belum. Belum. Oh, baru. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan membentuk learning yang nanti akan disampaikan oleh salah satu calon fasilitator daerah Ibu Semi yang kemarin sudah mengikuti pelatihan menjadi pendekar. Pendekar. Bahwa akan menjadi pendekar PK dengan andalan 7 jurus PK itu. Pendekar ini sebenarnya ada kepanjangannya. Pendekar itu sebenarnya pendidikan karakter. Alhamdulillah Bapak Ibu, di siang hari ini saya diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, kesempatan untuk belajar bersama Bapak Ibu semua di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Purwoko. Kalau tempat saya dari Temanggung dan di SMK Negeri Jumo. Saya asli Temanggung dan bertugas di Temanggung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama dari Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan salam dan saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua Bapak Ibu, saya atas nama pendidikan dan juga fasilitator dari pendidikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk hadir di tempat ini untuk nanti bersama-sama belajar terkait dengan praktik yang sudah dilaksanakan oleh seharusnya hari ini ada Bias yang merencanakan untuk hadir membersamai kita, tetapi ternyata beliau saat ini masih dalam perjalanan
memiliki Kementerian Pendidikan yang dasar ini memiliki beberapa program ya. Ada program terkait dengan coding, ada program terkait dengan pembelajaran mendalam, dan salah satunya adalah program terkait dengan penguatan kompetensi guru BK dan guru non BK dalam melaksanakan layanan bimbingan. Bapak dan Ibu, dengan adanya program peningkatan kompetensi guru-guru BK ini, harapannya nanti layanan BK ini menjadi layanan yang lebih bermanfaat bagi siswa. Kalau kita melihat kondisi saat ini yang terjadi pada anak-anak kita ini, ternyata banyak hal-hal yang memang harus betul-betul menjadi perhatian. Entah itu yang terkait dengan kekerasan, terkait dengan kesehatan mental, terkait dengan motivasi belajar dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang memang menjadi perhatian kita semua. Beberapa kasus yang muncul viral menjadi keprihatinan kita bersama pelaku pendidik. Tentu adanya kasus-kasus tersebut menjadi semangat bagi kita untuk terus memberikan layanan kepada siswa agar apa yang dicita-citakan dari pendidikan nasional ini bisa terwujud. Pertama adalah terkait dengan pendidikan karakter. Nah, salah satunya upaya untuk melakukan pendidikan karakter ini adalah dengan mengoptimalkan layanan bimbingan konseling. Dan nantinya materi-materi yang diberikan kepada guru BK ini juga akan diberikan juga kepada guru non BK. 7 jurus BK hebat ini nanti tidak hanya akan dilaksanakan oleh guru BK, tetapi juga oleh guru non BK. Maka kemudian sekarang muncul ada wali, wali itu harapannya nanti juga akan memperoleh materi-materi yang terkait dengan 7 jurus BK hebat ini. Mulai dari terkait dengan kenali potensi anak-anak, diharapkan bisa mengenali potensi dirinya, kemudian kelola emosi, kemudian menumbuhkan resiliensi, daya lentik, kemudian mengenali potensi kelola emosi ya, tumbuhkan resiliensi ya, tumbuhkan resiliensi, terus jaga konsistensi, kemudian jalin koneksi, bangun kolaborasi. Itu sih. nantinya akan disebarluaskan kepada semua guru ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Halangan yang bisa saya sampaikan, sekali lagi kami atas nama BPK Provinsi Jawa Tengah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar SMP 2 Purwokerto, khususnya kepada Ibu Semi yang hari ini akan berbagi praktik baik terkait dengan mudah-mudahan kegiatan di siang hari ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Dan tentunya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, keserimpet ya. 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 Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Tias namun masih belum hadir. Kita langsung pada pemaparan best practice. Sebelumnya akan kami sampaikan juga untuk materi 7 jurus BK hebat yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Fauzi di SMP Negeri 2 Purwokerto oleh Bapak Ibu Guru BK sebagai pembahasan yang sudah diimbaskan kepada siswa. Yang pertama jurus 1 mengenai potensi, yang kedua yaitu jurus 2 kelola emosi. Kemudian sudah diimbaskan kepada Bapak Ibu Guru yang pertama jurus 1 kenali potensi, jurus 2 kelola emosi, jurus 3 tumbuhkan Resiliensi. Dan yang jurus 5 jalin koneksi, itu yang sudah diimbaskan. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, itu pemaparan best practice oleh Ibu Semi Dwi Lestari SPG. Silakan. Ya, ya nggak apa-apa. Bu, benar aja. Buahnya. Mohon izinnya Bapak Fauzi dengan Bapak Ibu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat, saudara. Gimana? Oh, salam pramuka. Nggih, kebetulan hari ini kita pakai baju pramuka nggih. Nggih, Bapak Ibu, alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu lagi untuk yang ketiga kalinya berhubungan dengan 7 jurus BK hebat. Pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu, mohon izinnya untuk saya menyampaikan best practice berkenaan dengan 7 jurus BK hebat yang sudah kami lakukan kemarin bersama-sama dengan anak-anak. Khususnya kemarin sudah kami lakukan bersama dengan anak-anak kami kelas 8E, kemudian di kesempatan lain kemarin dengan Bapak Ibu Guru di 2 kali kesempatan dan 3 kesempatan kali ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sangat tidak bisa saya gambarkan atas dukungan dari teman-teman untuk kami yang kemarin mendapat tugas untuk BIMTEK kaitannya dengan 7 jurus BK ini, baik mau menerima apa yang tugas yang harus kami jalankan, kemudian apa yang kami sampaikan juga disambut dengan baik. Semoga apa yang kami sampaikan tadi walaupun mungkin belum bisa sepenuhnya diibaratkan gelas atau pesannya Pak Koyum, Bu, kudune kalau 7 jurus jangan sampai ada yang dingengeh itu disisain. Tapi karena keterbatasan saya mungkin harusnya gelasnya penuh, tidak bisa penuh, yang saya sampaikan mungkin hanya kicir-kicirnya saja. Semoga itu nanti bisa diterima, kemudian dikembangkan oleh Bapak Ibu semua dalam pembelajaran dan pendampingan anak-anak kita tercinta. Bapak Ibu, masih ingat ya kita punya jingle? Monggo Bapak Ibu berdiri dulu semuanya. Enggak apa-apa nggih Pak Fauzi nyanyi dulu nggih. Monggo Bapak Ibu kayak seperti kemarin.
Ulang ya. Bersama guru yang Hebat, hebat. cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan tujuh jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, mengatasi situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga mengembirakan, bertumbuh harapan, bersama ayo kita lakukan, mendidik dengan tulus, gunakan tujuh jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jaga koneksi, membangun kolaborasi, mengatasi situasi. Jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. Tujuh jurus BK hebat, tujuh jurus dan kuliner. Sepeda membimbing. Oke. Terus generasi hebat. Ulangi. Sepeda membimbing. Bimbingan ya. Oke, satu kata lagi. Sepeda bimbingan tepat. Generasi hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi semangat, kita lagunya masih ingat nggih. Semoga nanti anak-anak pun diajak nyanyi ini juga senang banget, jadi menambah semangat kita. Bapak Ibu, akan kami sampaikan juga sebenarnya kenapa sih kok ada 7 jurus BK hebat. Ini berkenaan dengan guru BK itu bukan hanya sebagai pelengkap administrasi atau bisa dikatakan sebenarnya kita bukan polisi sekolah. Ya, image itu berusaha kita hilangkan. Tetapi sebenarnya kita itu adalah arsitek jiwa yang akan mendampingi, menginspirasi dan memberdayakan, membersamai dari setiap murid. Nah, tentu saja selain itu di sisi lain ada tantangan yang sangat saat ini bisa dirasakan itu berat, yaitu adanya teknologi dan sosial yang sangat kompleks. Kemudian kesejahteraan mental murid juga sangat diperlukan untuk kita sejahterakan, kita kuatkan. Sehingga hal ini menjadi kebutuhan yang mendesak. Sehingga layanan BK saat ini itu menjadi prioritas dari program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk itu maka dirancanglah modul 7 jurus BK hebat. Nah, modul ini Bapak Ibu itu dirancang dengan kemasan yang kreatif, praktis dan diberi sentuhan gamifikasi. Itu berarti dengan ada permainan, game-game supaya menjadi inspirasi, kreatif dan tentu saja menjadi pembelajaran yang aman, nyaman dan menggembirakan. Kemudian Bapak Ibu, kenapa
tadi menjadi program prioritas yang utama bagi kementerian karena jumlah dari guru BK saat ini, dan mungkin Bapak Ibu juga ingat beberapa tahun kemarin di tempat kita saja banyak guru BK-nya yang sudah pensiun. Dan tahun ini pun bukan hanya di tempat kita, di beberapa banyak tempat sekolah di Kabupaten Banyumas, guru BK-nya juga semakin bisa dikatakan langka, tidak ada. Nah, sementara kebutuhan untuk membimbing anak-anak kita, mendampingi kita untuk kesehatan mentalnya, untuk kesejahteraan mentalnya itu sangat dibutuhkan guru BK. Sehingga ada program bagaimana caranya supaya peran dari guru BK dan kemampuan untuk pembimbingan mendampingi anak bukan hanya dimiliki oleh guru BK. Sehingga ada program 7 jurus BK ini yang kemudian nanti akan menjadi ujung tombak bersama dengan guru mapel, kemudian guru, wali kelas, dan tentu saja tadi seperti yang disampaikan bahwa kita juga ada tugas sebagai guru wali. Nah, kaitannya tersebut tentu saja sangat sinkron kalau kemudian keberadaan guru BK, keterampilan pembimbingan bukan hanya dimiliki oleh guru BK tetapi oleh guru mata pelajaran atau guru kelas yang lainnya. Sehingga nantinya bisa benar-benar melaksanakan pembelajaran dan pendampingan, pembimbingan anak-anak kita selama menuntut ilmu. Nah, kenapa dinamakan 7 jurus BK? Seperti tadi disampaikan, lah, Bu Semi calon jadi pendekar gitu. Saya malah ingat jadi ini dong, pendek dan kekar gitu. Oke, Bapak Ibu, pendekar itu sebenarnya dari singkatan pendidikan karakter. Oke. Dari pendidikan karakter, kenapa kita memakai jurus-jurus seperti pendekar? Karena ini Bapak Ibu berhubungannya dengan filosofi pencak silat. Oke. Jurus merujuk pada rangkaian gerakan solid yang menekankan kelembutan, pengendalian, dan kasih sayang. Jadi kenapa itu kita 7 jurus? Karena kita mengadopsi dari pencak silat. Di mana di dalamnya terkandung makna menjurus. Guru diharapkan mampu mengarahkan dan mendorong murid untuk mengembangkan segala kepribadiannya dan potensi yang dimiliki. Dan tentu saja ini juga berhubungan dengan relasi sepanjang hayat, di mana tugas guru itu meluas dari mengajar, bukan hanya mengajar saja, mendidik saja, tetapi juga menjadi pembimbing, menjadi inspirator, menjadi mentor yang hebat, yang menghebatkan potensi siswa, murid. Berarti bisa menggali, juga bisa membantu untuk mengembangkan. Di dalam penyampaian 7 jurus BK ini, Bapak Ibu, kita menggunakan kerangka pembelajaran berbasis pengalaman, yaitu ARKA. ARKA itu dari aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Di mana aktivitas ini adalah mencari pengalaman langsung dengan adanya permainan, kemudian peran, video yang melibatkan semua indera dan respon peserta. Makanya kemarin waktu kami diberi kesempatan menyampaikan ke Bapak Ibu, kemarin kita selalu di awal kita selalu menggunakan kalau nggak ada permainan, ada game, mungkin ada ice breaking. Selanjutnya dengan adanya aktivitas kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu refleksi dengan mengadakan refleksi pengalaman yang tadi sudah diperoleh. Kemudian kita ada suatu pertanyaan untuk menjembatani ke tahap berikutnya, yaitu tahap konseptualisasi. Di tahap konseptualisasi ini disampaikan konsepnya, data, tips, atau apapun materi yang berkaitan dengan yang disampaikan atau terkait jurus yang disampaikan.
Yang terakhir adalah aplikasi. Aplikasi ini penerapan dari konsep secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tadi apa yang diperoleh bersama-sama kemudian berusaha diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa semua yang kita lakukan kalau melibatkan semua indera akan semakin ingat. Tidak hanya bergerak saja, tidak hanya melihat saja, tidak hanya mendengar saja, tapi kalau semuanya dilakukan secara bersama-sama, memori kita akan lebih kuat lagi. Jadi tidak hanya berbicara, tidak hanya melihat, tapi juga berbuat. 7 jurus BK kemarin yang pertama yang sudah kita pelajari bersama-sama kemarin kita sharingkan. Yang pertama adalah kenali potensi, kemudian yang kedua adalah kelola emosi, kemudian yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi, kemudian yang keempat adalah jaga konsistensi, kemudian jalin koneksi, dan bangun kolaborasi. Yang terakhir adalah jaga situasi. Seperti yang tadi bersama-sama sudah kita gerakkan dan kita nyanyikan bersama-sama. Bapak Ibu, di jurus yang pertama, dikenali potensi, seperti yang kemarin kami sampaikan, di sini diharapkan dari jurus yang pertama ini, nanti guru diharapkan mampu membantu murid untuk mengeksplorasi dari potensi, minat, bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Yang kemarin kita sudah lakukan bersama-sama, kami lakukan juga ke anak-anak, kemarin ke Bapak Ibu Guru juga sama, yaitu kemarin kita menggunakan asesmen gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Kemudian dari hal tersebut kita kemarin juga melakukan refleksi dengan asesmen tersebut, apa yang kita peroleh dari asesmen tersebut. Apa kita jadi tahu gaya belajarnya, kita tahu kecerdasan majemuknya, atau potensi yang lain. Di mana potensi yang kita temui, yang kita kenal, itu akan menjadi modal bagi kita, bagi Bapak Ibu Guru, untuk bisa mengetahui kondisi secara nyata anak-anak kita. Sehingga kita bisa memberikan pembimbingan yang sesuai dengan potensi anak-anak, kondisinya, kemudian kebutuhannya. Di mana kecerdasan majemuk, kemudian gaya belajar, pengenalan minat dan bakat tersebut dari hasil asesmen tersebut kemarin dapat kita pergunakan untuk membimbing anak kita untuk mendapatkan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian memilih kegiatan yang sesuai dengan potensinya, termasuk untuk merencanakan karir ke depannya berdasarkan kecerdasan majemuknya. Kemudian dari apa yang didapatkan anak-anak melalui asesmen tersebut dapat diterapkan dengan anak-anak bisa merancang kegiatan apa yang bisa diikuti dan membuat rencana karir. Itu untuk jurus yang pertama. Diibaratkan jurus pertama itu Bapak Ibu seperti sebuah danau yang tenang, airnya tenang, melimpah. Kalau kita perhatikan seperti hal yang sangat menyejukkan, menenangkan, tetapi di dalamnya banyak hal yang kita tidak tahu. Di dalamnya mungkin potensi, bisa juga bahaya. Bahaya di sini bisa dikatakan berwujud hambatan. Bagaimana cara kita untuk menyelami potensi kita, menumbuhkan dan mengembangkannya, termasuk menghalau yang jadi hambatannya. Baik Bapak Ibu, kita teruskan ya. Untuk jurus yang kedua, semoga nanti ini sampai kita selesai, jangan mati lampu lagi ya. Kelola emosi. Nah Pak Koyum, kita benar-benar lagi disuruh kelola emosi. Dari tadi biar. Baik Bapak Ibu, kelola emosi. Di jurus ini Bapak Ibu diharapkan guru BK maupun guru non BK terampil menerapkan pembimbingan langsung kepada anak-anak kita sehingga mereka itu bisa mengenali emosinya, kemudian mengelola emosinya.
Ya, bukan hanya emosi, termasuk di sini adalah stres akademis. Kemarin begitu anak-anak diajak membahas masalah ini, berarti ini ya Bu, saya itu sering stres. Nah, kalau sering stres gimana ya Bu? Enggak gila kan Bu? Gitu. Kemana ada yang nanya seperti itu. Kemarin kita untuk materi ini bagaimana kita mengenali emosi kita. Kemarin kita dengan permainan kertas emosi, tetapi kemarin kalau dengan anak-anak, kemarin tak ajak untuk bermain kartu emosi. Dengan bisa mengenali emosi, apa yang ada pada diri kita, diharapkan berarti ada pemahaman diri, pengenalan diri, sehingga nanti bisa mengelola emosi yang ada pada diri kita. Selanjutnya, kemudian nanti bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kemudian bisa membangun relasi yang baik, dan yang terakhir adalah nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep di sini yang tadi saya sebutkan adalah konsep SEL. SEL itu Social Emotional Learning. 5 kompetensinya tadi sudah kami sebutkan, yang di dalamnya itu menjadi pokok dasar yang kuat adalah ada teori EMC2, yaitu empati, kemudian mindfulness, kemudian yang itu compression, bukan apa, jangan sampai kemarin kita ya cerita compassion itu baper, mau bilang baper angel banget, jangan sampai baper ya, jangan sampai baper ya. Kemudian yang C1-nya critical ya, inquiry, sehingga dari kita bisa mengelola emosi kita ini dengan konsep SEL. Nanti ada kolaborasi antara guru mapel, wali kelas, kemudian guru wali untuk sama-sama selalu memberikan pendampingan ke anak sehingga mereka bisa mengenali emosinya, mengelola, kemudian mengambil keputusan yang baik dengan beberapa pilihan. Ya, mengenali emosinya dengan peta emosi, kemudian ada beberapa untuk mengelola emosi itu dengan menjeda, ya, menjeda dari keadaan emosi, tidak langsung ditanggapi, tetapi ada beberapa pilihan dengan will of choice atau mindfulness. Kemudian yang terakhir itu ada decision making. Jeda diambil supaya bisa ngambil keputusan, menenangkan diri, keputusan yang tepat. Itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang kemarin ini disampaikan oleh Pak Rizal, tumbuhkan resiliensi. Ya. Di sini Bapak Ibu, kita diharapkan bisa membantu murid membentuk growth mindset. Kalau ingat growth mindset berarti ada fixed mindset. Sehingga dengan adanya membentuk growth mindset itu akan menumbuhkan resiliensi sehingga mereka bisa berkembang optimal di segala aspek, baik itu pribadi, sosial, karirnya maupun belajarnya. Nah, yang kita ingat itu contohnya kemarin. Seperti kalau saya itu mengibaratkan seperti kayak bola bekel, jatuh, twing, langsung melenting, twing, nanti jatuh lagi, twing, nanti melenting lagi, twing. Nah, jadi yang saya ingat itu kalau yang tumbuhkan resiliensi itu adalah twing, twing, twing. Artinya kalau kita diibaratkan kita jatuh atau mengalami kegagalan seperti bola bekel jatuh tapi bisa melenting, berarti kita punya daya tahan untuk bangkit. Jatuh lagi, mungkin kalau jatuhnya lebih dalam lagi, mungkin lentingnya pengalaman kita untuk mengatasi kegagalan akan lebih besar lagi kekuatannya, melenting tuing lagi lebih besar lagi. Kemudian untuk memberikan umpan balik kemarin kalau ingat Bapak Ibu adalah kemarin kita jangan selalu memberikan pujian, karena pujian itu nanti bisa menghancurkan. Makanya berikanlah dukungan yang sesuai, yang positif, bukan hanya pujian saja.
Terus satu lagi yang perlu diingat dari ini kemarin adalah apa Bapak Ibu? Saya nyebutnya kemarin salah, burger. Ternyata yang benar burger nggih. Nah, itu kemarin burger, ada teori burger, memberikan masukan, kemudian di tengah diberikan ekspresi, kemudian diberikan masukan yang tepat, diberikan ekspresi lagi kemarin. Dilanjut yang keempat yaitu jaga konsistensi. Jaga konsistensi itu kita kalau lagi membawakan lagu itu jaga konsistensi. Guru mampu mengembangkan pembiasaan karakter positif kepada murid yang dikembangkan berdasarkan nilai agama dan budaya bangsa. Nah ini kemarin belum disampaikan ke Bapak Ibu. Di sini diibaratkan kita membayangkannya dengan cara kasarannya adalah seperti kita bermain buka kepalan tangan. Buka kepalan tangan. Kepalan tangan ini dengan sukarela karena sesuatu mau membuka sendiri, apa harus dibuka dengan segala tenaga. Berarti kesadaran dan paksaan. Inti di pembelajaran yang jaga konsistensi. Kemudian yang kelima adalah jalin koneksi. Nah, jalin koneksi ini adalah supaya nanti antara beberapa peran dari kita sebagai guru, baik guru, wali kelas maupun guru wali, kita mampu menjalin komunikasi empatik yang bisa memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososialnya. Kemudian kemarin kita berlatih dengan active listening. Ya, kemarin keterampilan kita mendengarkan aktif. Kemarin kalau tidak salah kita ada istilah dengar jang. Ya, ingat ya Bapak Ibu? Ya, dengar jang. Kemarin ada istilah itu yang disampaikan. Kemudian yang keenam yaitu bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi, guru BK, guru kelas menguasai kompetensi untuk bisa sebagai penghubung partisipasi di antara keluarga, sekolah, masyarakat, media, serta berbagai pihak yang melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi. Apalagi saat ini peran media sangat berpengaruh besar sekali nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kita bermain peran dan studi kasus di sini. Ini kemarin juga belum kita sampaikan ke Bapak Ibu. Di sini konsepnya adalah identifikasi permasalahan murid sehingga guru bisa memahami kapan membutuhkan kolaborasi, membutuhkan kerjasama dengan pihak lain. Termasuk di sini kalau sampai harus kita referral ke pihak yang ahli. Yang terakhir, praktek kolaborasi problem solving itu kita praktek dengan dari kasus yang sebenarnya kita bisa belajar dari kasus yang saat kita menangani anak-anak kita. Yang terakhir, Bapak Ibu menangani situasi. Menata situasi. Mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah. Yang utama jadi tujuannya adalah kita mendampingi anak, pembelajaran maupun pendampingan sehingga suasana di sekolah, suasana pembelajaran, pembimbingan adalah aman, nyaman, dan menggembirakan. Itu Bapak Ibu tentang 7 jurus BK. Oke, Bapak Ibu, mari bermain sejenak Bapak Ibu supaya nggak ngantuk. Karena dari tadi mendengarkan suara saya aja yang ngalor gitu. Oke, Bapak Ibu monggo diharapkan untuk berdiri. Berdiri keluar dari mejanya, boleh. Ya, kalau bisa berpasangan, cari pasangan. Ya. Kalau Bapak Ibu ada Pak Umi dipanggil Pak Umi. Pilih Pak Umi. Oh, sama saya. Saya Pak Umi sama saya. Ajak pasangan.
instruksinya diikuti. Tapi kalau tidak ada kata bos berarti jangan diikuti. Yeah. Suatu hari saya sama Pak Omega jalan-jalan. Kemana Pak? Kemana Pak? Lemes pasangan saya. Oh ya jalan-jalan dulu lemes kemana Pak? Kota Lama. Oh ke Kota Lama. Di sana Pak Omega ketemu dengan bosnya. Bosnya menyampaikan, bersalamanlah dengan siapa yang kamu temui. Lalu bersalaman. Kemudian salamannya tangannya dilepaskan. Udah. Karena merasa tangannya kepanasan, sehingga bos bilang, tolong dong dilepaskan. Kemudian Pak Omega mengajak jalan lagi di sepanjang jembatan. Di sana kemudian bos mengatakan, tolong jalan di tempat. Kemudian bos berhenti, nanti capek kakinya pegel. Bos mengatakan, tepuklah pundak temanmu. Tepuklah pundak temanmu. Denonan Bali, ya. Jangan dilepaskan dulu, karena bos akan punya hadiah bagi yang bertepuk tangan. Yeay. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sampai ke kenapa kemarin saya menerapkan mengambil jurus 1 dan jurus 2 yang kami terapkan kepada anak-anak. Yang pertama, mengapa dengan jurus 1, kenapa saya memilih jurus 1? Supaya dengan kita mengetahui potensi, minat dan bakat anak, terutama kemarin dengan asesmen gaya belajar, kemudian kecerdasan majemuk, diharapkan nanti kita dapat mengakomodir diferensiasi potensi minat dan bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karirnya. Kemarin yang kami sampaikan Bapak Ibu, dari hasil asesmen yang kami kemarin terapkan ke anak-anak gaya belajar, itu kemarin, nah ini Bapak Ibu, yang kemarin sudah kami praktekkan ke anak-anak. Yang akan diperkenalkan pertama hari ini adalah kenali potensi. Ini sebagai pembukaan. Kemudian ini sama-sama menyanyikan anak-anak untuk jinglenya. Kemudian juga nanti bisa memilih kegiatan yang benar-benar sesuai dengan potensi, minat, bakat kalian. Yang keempat, kalau sudah tahu gaya belajar, kemudian kegiatannya kalian apa yang bisa menunjang, kalian nanti bisa menyusun masa depan dengan merencanakan karir berdasarkan kecerdasan majemuk. Sudah? Ada yang sudah bisa membuka? Ini kemarin yang seperti yang kemarin dengan Bapak Ibu sama, kita menggunakan asesmen dengan link gaya belajar, kemudian satunya lagi dengan kecerdasan majemuk. Oke. Ya, nanti sampai selesainya itu sampai ketemu sudah. Hasilnya gaya belajar kalian apa? Melakukan Nanti jangan asesmen. itu dulu ya. Nanti ditulis hasil belajar kalian itu apa? Ya.
Mana hasilnya? Tadi sekerja belum? Nah, nama kamu mana? Laura. Ini KU, kafe kok KU. Ya. Ya. Ini anak-anak sudah melakukan asesmen gaya belajar dan sudah mengetahui apa gaya belajarnya. Ini kemudian anak-anak menuliskan apa yang tadi hasil dari asesmen, baik gaya belajar maupun kemampuan majemuknya. Ya, kemudian dari hasil itu kita buatkan pohon gaya belajar kemarin. Gayaku apa gayaku? Nah, dari hasil gaya belajar itu kemarin kita tempelkan di selembar kertas yang kita gambari pohon. Jadi anak-anak menempelkan hasil gaya belajarnya yang sudah diperoleh dari asesmen tersebut. Dan ternyata yang diperoleh Bapak Ibu, gaya belajar tidak hanya 3. Ya, tidak hanya visual, kemudian auditorial maupun kinestetik. Malah ada yang 3-tiganya, seperti Bapak Ibu kemarin juga. Jadi beragam, sampai berarti kalau dilihat gaya belajarnya itu ada 3 ditambah 3 ditambah 1, ada sekitar 7. Demikian pula dengan yang hasil kecerdasan majemuk. Kemarin dengan menggunakan asesmen juga kemarin sudah diperoleh hasilnya, kemudian di screenshot hasilnya, kemudian juga kita paparkan di depan dengan kita buat pohon kecerdasan majemuk. Kemarin dari sama dengan yang gaya belajar diperolehnya juga bukan hanya 8 kecerdasan majemuk, tetapi ada yang double, sudah double lagi. Kemarin yang diperoleh adalah seperti itu. Kemudian yang terakhir, anak-anak dengan mengetahui kemarin gaya belajarnya apa yang harus dilakukan, anak-anak kemarin bisa kemudian menentukan, oh nek seperti ini, aku bisa mengambil metode pembelajarannya adalah yang cocok seperti ini, supaya hasil dari kegiatan belajar saya itu bisa maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kecerdasan majemuk, anak-anak juga kemarin, oh berarti kalau dilihat dari potensi karir berdasarkan reaset, itu oh saya kira-kira pas enggak ya kalau saya punya cita-cita sesuai dengan yang saya punya kemampuan. Nah, selama ini sebelum sampai ke pemilihan merencanakan karir ke depan, anak-anak juga ada kegiatan untuk pengembangan diri, yaitu pemilihan kegiatan ekstrakurikuler. Ternyata dari hasil gaya belajar ini, karena kita kan anak-anak kita sudah berlangsung pembelajarannya, sementara asesmen baru dilaksanakan sekarang, tapi ternyata hasilnya adalah bisa sinkron. Ya, sesuai Bu, ternyata kegiatan ekstrakurikuler yang saya pilih hari ini sesuai dengan kalau saya punya gaya belajar seperti ini. Ya, kemudian dari hasil itu dipergunakan untuk merancang karir ke depan. Ini dari hasil kami yang pertama. Ini hasil tes gaya belajar anak yang melalui aplikasi, hasilnya adalah ini. Sebagai contoh saja. Kemudian yang kedua adalah hasil tes kecerdasan majemuk. Kemudian dari hasil asesmen tadi, kita hasilnya kita rekomendasikan, kita rekap menjadi dokumen hasil rekomendasi dan interpretasi dari asesmen. Sehingga di situ diperoleh anak tersebut apa gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya apa, kemudian interpretasinya seperti apa, kemudian rekomendasi untuk metode pembelajarannya apa, kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih seperti apa, dan karir yang diharapkan seperti apa.
Kemudian dari hasil rekomendasi tersebut kami integrasikan ke dalam program tahunan. Itu Bapak Ibu yang kami peroleh dari yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu praktek yang kedua yaitu mengapa saya milih jurus yang kedua yaitu supaya mampu mengidentifikasi dari 5 kompetensi di inti sel sehingga dapat merancang aktivitas dari pembelajaran atau layanan bimbingan berdasarkan atau bernuansa sel, sosial, emosional learning dan mengintegrasikan strategi tersebut untuk bisa dalam proses pembelajaran atau layanan BK dalam keseharian, di mana di sini harusnya kita berkolaborasi dengan guru yang lain, baik itu guru mapel maupun guru wali, kemudian wali kelas. Sehingga nanti benar-benar suasana sel ini dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin di awal itu instrumen yang saya lakukan adalah untuk anak-anak supaya mereka bisa mengenal emosi, yaitu menggunakan instrumen atau menggunakan kartu emosi. Ada beberapa permainan kaitannya dengan kartu emosi, mereka bisa mengenali emosi macamnya apa saja, yang dirasakan apa, kemudian harus bagaimana nantinya. Tetapi dengan adanya di tugas yang baru di LMS itu, Bapak nyuwun sewu, sehingga kemarin kami juga membagikan asesmen, yaitu asesmen menggunakan asesmen penilaian diri atau kompetensi sosial emosional. Di mana dari hasil ini kemudian kami, anak-anak baru taunya mengenali emosi itu yang emosi positif, negatif saja. Gembira, bahagia. Oke, sudah kita tahu apa sih sebenarnya dari satu emosi itu. Biasa nggak apa-apa posisinya. Nah, ini permainan kartu emosinya untuk berusaha mengenali emosi diri. Nah, dari permainan ini kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kalian itu sedang marah atau kecewa, kira-kira kalian cara mengatur ekspresi diri kalian seperti apa? Ini refleksi, kemudian mengelola emosi. Kalau marah sama kecewa gimana, Lis? Kalau marah sama kecewa, kemudian M-nya mindfulness, kemudian ini konsep yang kami sampaikan kepada anak-anak. yang keempat EMC2. Yang keluar adalah yang otak reptil, dinosaurusnya yang muncul. Kalau orang marah itu berarti artinya sebenarnya otak dinosaurusnya yang lagi muncul. Nah, orang marah sama marah berarti seperti dinosaurus dengan Dinosaurus. Itu kemarin. Artinya berhenti sampai di situ. Kemudian yang angka 10 ini adalah call to team to call out, artinya apa? Will choice atau Berhitung mundur. roda pilihan. Kemudian yang terakhir go to, artinya kemudian terakhir drama. Nah, ini di akhir adalah kami sama anak-anak itu kemarin berlatih menyusun nah, membuat peta cuaca emosi, kemudian membuat roda pilihan, kemudian kita juga membuat atau praktek emosional tracker. Jadi setiap hari itu emosi apa saja yang muncul. Kemudian yang terakhir adalah kemarin kita juga membuat drama penggunaan roda pilihan. Itu untuk pilihan yang kedua.
dari hasil yang pilihan kedua ini, kemudian Bapak Ibu, hasilnya kita integrasikan ke dalam Prota, di mana program tahunan itu selain melingkupi capaian layanan, kemudian tujuan, kemudian bidang, komponen, dan lain sebagainya, termasuk topik layanan, di situ juga integrasi dari sel tadi, sosial emosional learning-nya atau hasil dari KSE. Okay. Sosial emosionalnya kami masukkan di dalam integrasi Prota, kemudian dilanjutkan ini di integrasi Prota, kemudian di RPL-nya juga kita integrasikan ke Disel. Itu Bapak Ibu yang kemarin kita sampaikan. Dari hasil yang kedua ini pun anak-anak juga bisa berlatih, yang pertama bisa mengenali emosinya, kemudian berlatih mengelola emosinya, sehingga nanti tahapan berikutnya seperti bisa membuat keputusan yang tepat dan membangun relasi yang baik, yang sehat, dan lain sebagainya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya ada hambatan Pak Fauzi yang kami alami selama kami menjalani belajar bersama dengan anak. Itu saya ada kekurangan waktu, jadi tidak bisa dilakukan di satu kali pertemuan, dan mungkin juga untuk sampai tindak lanjut juga mungkin lebih dari 2 kali pertemuan. Selebihnya mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan terkait dengan praktek yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 2 Purwokerto, dan sebagai tambahan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Koyum, kemudian Bu Ani, bahwa untuk Bapak Ibu guru juga sudah mungkin di awal itu kami salah menafsirkan dengan nanti ada kegiatan OJL yang lanjutan itu kami menerimanya itu adalah nanti melakukan pengimbasan dengan Bapak Ibu guru, sehingga begitu kami selesai kami matur ke Bapak Kepala Sekolah, malah kemudian kami difasilitasi untuk segera menyampaikan. Dan ini terima kasih untuk teman-teman juga sudah mau menerima dan mendukung apa yang jadi tugas kami. Demikian Pak Fauzi, kurang lebihnya yang saya sampaikan terkait dengan praktek kami, OJL kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan selalu mengharapkan pendampingan dan pembimbingan dari Pak Fauzi. Demikian dari saya, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, saya haturkan terima kasih atas kebersamaannya, atas dukungannya. Semoga apa yang saya sampaikan, yang tadi Pak Koyum belum selesai, harusnya 7 baru 4, semoga nanti di lain kesempatan kita bisa belajar bersama-sama lagi. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oh, keren. Oh, keren. Oh, keren. Oh, keren. Selanjutnya tanggapan oleh Bapak Fauzi selaku fasilitator nasional. Silakan. Pak, saya boleh memberikan pantun dulu? Pantun ya. Kucing tidur di atas lemari. Itu kucingnya siapa ya? Tidak jadi kucing ini loh. Kucing tidur di atas lemari, lalu pindah di atas kasur. Mana cakepnya Bapak Ibu? Ulangi. Kucing tidur di atas lemari, lalu pindah di atas kasur. Pak Fauzi, terima kasih berkenan datang kemari. Semoga acara ini penuh berkah dan penuh syukur. Yang kedua,
Pak Eko panen kelapa. Santannya warnanya seputih susu. Teman-teman sepeda, terima kasih atas supportnya. I love you. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Mohon maaf, ini sebenarnya mungkin kodenya sudah jam 3/4. ya, sudah telat sekali nih. Oke, sebentar aja mungkin dari saya. Tadi praktek baik yang sudah dilakukan Bu Sandy itu praktek jurus 1 dan 2 nih Bu. Nggih, laras Pak. Kenali potensi dan kelola emosi. Oke. Nah, tadi sudah sangat bagus, sudah memenuhi apa yang diharapkan. Dan tadi sudah menerapkan jurus akar metode yang menggunakan metode akar. Nah, harapannya nanti bisa terus dikembangkan dan terus diterapkan sehingga memberikan kemanfaatan yang besar bagi anak. Barangkali itu saja yang saya sampaikan karena sudah mau sore dan mungkin saya sudah tutup dengan pantun. Ya. Cekap mau ikan teri, ikan gabus dibeli dari Mas Agus. Cakep. Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Iya. Mungkin itu saja. Saya senang sekali bisa berkunjung ke kota Purwokerto yang katanya kota yang sangat nyaman untuk menjadi tempat tinggal katanya. Itu menurut mojok.com. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas sambutannya dan mohon maaf apabila saya selama di sini banyak kesalahan dan kekurangannya. Sugeng betul semuanya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Masuk. Selamat ya. Yes, terima kasih. Bapak Ibu yang sore ini tak terasa kita sudah di penghujung acara PJL 7 Jurus PKKK. Semoga acara ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi momen yang menginspirasi kita semua. Ini mau berpanggung tapi mungkin ini tadi belum tersentuh. Oh ya. Banyak melatih. Melatih putih tanda cinta. Bapak Fauzi dan Ibu Enda yang saya hormati, terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu, marilah acara kita tutup bersama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah.